Baik semuanya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33, dan kali ini kita masih melanjutkan untuk pembahasan Odoo Development Tutorial Odoo 17 ya. Dan di video ini saya pengen membahas lebih detail tentang atribut dari tree view dan search view. Terus nanti untuk form view itu di next video saya juga akan bahas, karena kalau satu video lebih detail itu kayaknya terlalu panjang gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa atribut yang memang sering dipakai ataupun yang ya semua atribut tree view gitu kan, kita akan lihat. Dan juga nanti untuk search view. Kenapa tree dengan search? Karena secara default itu ya ketika kita buka menu di awal itu pasti yang tampil utama adalah tree view dan search view gitu. Nah, untuk form ini ya kita otomatis akan masuk dulu gitu kan untuk recordnya atau create baru. Jadi kita langsung aja ke kode editor. Untuk tree view kita akan ke tree view dulu. Waktu itu kan di video sebelumnya saya sempat ngasih sampel di tree view itu ada create, edit, delete, duplicate kayak gitu kan. Nah, di sini kita akan coba deskripsikan pengaruhnya apa gitu kan. Oke, karena ini tree view jadi otomatis kita akan melakukan upgrade terus menerus untuk sementara. Jadi kan kita belum menggunakan upgrade via terminal atau via konfigurasi, jadi kita masih upgrade manual. Oke, kita akan tambahin. Sebelumnya kita lihat dulu Odoo-nya. Oke, kita akan lihat dulu Odoo tabelnya yang kita buat kemarin gitu kan. Nah, ini kan tree view ya, tree view yang kita udah buat di video sebelumnya. Di sini kan button new-nya ada. Button new berarti akses create. Terus kalau read ya otomatis ketika buka ini juga akses read gitu kan, akses read. Terus untuk akses delete di sini adanya ketika kita klik record dulu nih, atau ketika kita masuk sini itu di sini ada di form ya, tapi kita fokus di tree dulu. Kalau di tree itu kita klik dulu recordnya. Nah, di sini ada duplicate dan delete. Nah, kita akan coba hilangin untuk ketiga 1 2 3 ya, 3 button ini di di tree view-nya ya, kita akan hilangin. Terus juga di sini kan ada import dan export all ya. Export ini tuh export Excel untuk record data yang di sini. Nah, ini untuk import, ini berarti kebalikannya dari export. Kita ini ini button untuk melakukan import data gitu kan dari luar dalam bentuk Excel dan atau CSV kayak gitu. Nah, untuk import di sini setahu saya ketika kita create-nya dihilangin, dia harusnya hilang untuk akses import recordnya. Nah, kita coba ya. Jadi di kode editor kita akan rubah untuk tree view-nya, berarti akses create-nya kita bikin 1 itu berarti true, untuk 0 berarti aksesnya itu false. Oke, kita editnya 0 juga. Kalau edit ini biasanya untuk untuk editable bottom atau editable top ya. Jadi si tree view-nya tuh bisa editable, jadi nggak masuk ke dalam form. Nah, kita akan coba ini dulu, duplicate 0. Oke, terus ada satu lagi delete 0 dan export XLSX ya 0. Nah, kita akan coba ke 5 atribut ini. Jadi atribut ini sebenarnya opsional kalau teman-teman mau melakukan akses langsung di view-nya gitu. Nah, kalau view berarti aksesnya dia ya user manapun ketika mengakses view ini ya otomatis kena gitu untuk limitasi aksesnya. Kita akan coba upgrade dulu modulnya seperti biasa. Saya udah filter ya modulnya, kita tinggal upgrade. Oke, kita refresh. Nah, di sini kan hilang ya. Untuk button new-nya kita udah nggak bisa create lagi. Terus untuk buttonnya di sini delete
dan duplikat itu udah nggak ada lagi. Oke, untuk import juga nggak ada ya di sini, import, export, all juga nggak ada, jadi otomatis hilang ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk atributnya. Nah, juga ada juga atribut tambahan. Oke, kita ini duplikat aja ya, duplikat. Yang ini kita komen. Ada juga namanya tuh editable bottom, editable ya. Nah, editable ini itu ada dua opsi, bisa top atau bottom. Bedanya itu kalau misalnya kita coba dulu top ya, editable top. Terus juga kemarin kita kan sempat menggunakan sampel ya. Nah, ada sampel, kita akan coba sekaligus ya, sampel. Terus ada juga lagi multi edit namanya. Multi edit ini adalah fungsinya untuk melakukan multi edit dari beberapa record di TreeView. Misal file tertentu kita pengen ngeditnya beberapa gitu, karena itu bisa mass editing gitu kan. Terus ada lagi, kita akan coba beberapa ya. Untuk editable kita coba top dulu, default. Ada namanya atribut default order. Nah, default order ini mirip sebenarnya dengan atribut order di model. Jadi kalau kita bikin di sini order, nah itu tuh sama konsepnya dengan yang ada di tree. Bedanya kalau di model berarti dia akan berlaku untuk table ini gitu. Sedangkan satu table itu view-nya bisa banyak. Entah itu view tree-nya banyak atau view kanbannya banyak misal gitu kan. Nah, ini akan berlaku untuk semua. Oke, kita rollback dulu ya. Kita atribut di sini ya. Nah, default order di sini sama juga dengan di model tadi untuk deklarasinya. Kita mau order atau nge-sort di record tersebut berdasarkan apa. Kita akan coba, defaultnya itu kan ID ya. ID ascending. Berarti kita akan coba by user ID deh. User ID, terus bisa juga menggunakan beberapa default order ya. Jadi ordernya tuh bisa beberapa field gitu. Kita coba price total kali ya, price total. Nah, ini bisa menggunakan kayak gini, des berarti descending gitu kan, dia dibalik. Oke, ada juga expand. Nah, expand ini fungsinya adalah ketika menggunakan tree view, search view kan ada group by ya. Nah, ketika di group by otomatis tree-nya tuh akan expanding karena kan kalau di group by misal record ini di group by user gitu kan, di group by field tertentu lah. Nah, otomatis dia akan menciut. Kita akan coba ya sekalian. Nah, ini juga sama untuk value-nya tuh 1 atau 0 gitu kan. Jadi 1 true berarti untuk 0 itu false. Oke, selanjutnya kita coba ke bawahin ya. Ada editable, sample, multi edit, expand, dan yang namanya itu ada default group by, default group by. Nah, ini berarti untuk default group by ini fungsinya adalah melakukan group by secara default ketika tree-nya tuh dibuka, tree view-nya tuh dibuka gitu. Kita akan coba ya. Kita coba group by user kali ya. Kalau ini hanya satu ya. Oke, kita akan coba beberapa selain yang di atas ini. Jadi kita akan coba melakukan penambahan editable, sample, multi edit, default order, expand, dan default group by. Oke, kita akan upgrade seperti biasa. Kalau ada error ya berarti ada yang sintaknya salah ya. Oke, aman. Kita coba buka. Oke, ini kembali lagi ya. New-nya ada. Terus ketika kita klik di sini juga delete dan duplikatnya juga ada ya, balik lagi. Nah, ini ya, kita udah ngelihat nih. Jadi penambahan atribut-atribut yang tadi
di sini ya ada editable top, sample, multi edit, default order, expand, default group by gitu. Nah ini kita satu-satu ya. Editable top itu berarti ketika kita melakukan preview ini itu akan bisa dilakukan editable. Kalau tadi kan sebelum menambahkan editable kita akan masuk nih. Nah ini kan nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam form view-nya, tapi malah melakukan editable di dalam preview-nya gitu. Nah untuk editable top tadi itu fungsinya ketika kita add record itu dia di atas gitu, kita nambahinnya di atas. Nah kalau bottom ya berarti ketika kita lakukan add line ini dia akan ke bawah gitu, jadi nambahnya di bawah gitu kan, bukan di atas. Bedanya sih itu aja ya. Oke, nah tadi kan ada juga default group by ya. Di sini udah otomatis default group by user. Ini user ya. Ini enggak sesuai sama ini ya, tapi ini tuh user. Ini kan user ya, Michel admin. Dia ada dua nih. Ya discard dulu ya. Terus ini ada default order. Nah di sini kan belum kelihatan ya default ordernya karena ada recordnya satu gitu kan. Oke, sampel. Nah sampel ini nggak kelihatan ya kalau sekarang. Kita coba hapus dulu. Nah untuk group by-nya ini masih nyangkut ya. Intinya kalau group by ini fungsinya gini ya. Jadi ketika kita buka preview berarti default group by-nya tuh field tersebut gitu. Di sini contoh kasusnya adalah user gitu kan, user ID yang field yang ini. Kita delete dulu ya. Nah expand ini juga dia langsung ngebuka gini ya. Nah kalau nggak kita group by nggak kita expand through, kalau nggak kita expand through itu ketika di group by dia akan kayak gini datanya. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh menciut lah bahasa Indonesianya ya. Ketika di expand, nah ini dia expand through dia akan otomatis kebuka gitu. Jadi nggak perlu klik manual gitu kan. Itu sebenarnya berfungsi kalau recordnya udah banyak gitu kan, udah ratusan, udah ribuan gitu. Kita pengen group by gitu kan, nah, ribet kan kalau buka satu-satu. Makanya expandnya dibikin default satu gitu kan. Jadi ketika group by dia otomatis melakukan expanding untuk recordnya. Oke, multi edit sample ini nggak kelihatan ya. Kita hapus dulu tadi group by-nya. Expandnya juga kita hapus. Oh nggak perlu kita hapus ya, kayak tadi aja di duplicate ya, duplicate yang ini kita komen ya. Oh iya nanti kalau teman-teman mau lihat source code-nya boleh, itu ada di GitHub saya, public, nggak dibikin private kok. Nanti saya share untuk linknya ya. Oke ini kita hapus dulu ya untuk yang expand dan default group. Semoga teman-teman paham ya. Oke untuk default order ini fungsinya yaitu ya dia untuk nge-sorting aja, nge-sorting data yang di sini gitu kan, nge-ordering lah gitu kan. Kalau di query mah order by lah ya. Jadi kalau misalnya banyak datanya, kita pengen nge-order by misal start date yang di awal tanggal tua dulu misal. Nah itu menggunakan default order di view benar. Kalau kayak gini berarti dia orderingnya itu, order by-nya itu khusus untuk view ini. Kalau ada preview kedua untuk objek yang sama, dia nggak berlaku gitu. Kalau misalnya nggak pakai default order, itu bedanya sih itu ya. Untuk yang di model ataupun di view. Oke, multi edit kita biarin dulu. Nanti kita bikin record yang agak banyak ya. Editable mungkin itu ya. Editable tuh dia biasanya editable ini itu dipakai ketika untuk one to many yang ada di form, atau memang preview yang file-nya tuh nggak terlalu banyak. Nah kita kan file-nya banyak ya, kalau lihat di form view aja ini banyak gitu kan file-nya. Tadi kan di sini nggak kita tampilin semua nih. Nah itu kan kita perlu untuk masuk ke dalam formnya. Kalau misalnya file-nya sedikit, cuman 2 atau 3 file, nah itu biasanya dibikin editable tree-nya. Jadi ngeditnya langsung di tree-nya gitu. Kayak sample multi edit kita biarin, editable kita hapus ya.
Oke, kita akan biarin dulu yang dua ini karena tadi kita belum demoin gitu kan. Kita akan lanjut, ada beberapa lagi untuk atributnya. Itu ada, jadi di tree view kita bisa melakukan decoration style ya. Jadi di tree view itu kan banyak datanya. Nah, kita pengen misal untuk data dengan record statusnya draft, kita pengen warnain misal abu-abu. Kalau yang udah done itu warnanya hijau atau biru. Nah, kalau cancel warnanya warning atau merah gitu. Nah, itu bisa tuh. Caranya adalah deco ya. Nama atributnya adalah decoration ditambah itu cuman ada 5 atribut. Itu ada info, ada danger, success, ada warning, dan lupa satu lagi apa gitu kan. Ada info itu jadi di sini menggunakan CSS-nya Bootstrap ya. Dia akan dikasih background info gitu kan. Background info tuh kan kalau nggak salah tuh abu-abu ya warnanya. Kita akan coba ya. Nah, di sini saya pengen ngasih warna untuk apa namanya dengan record yang statusnya draft itu info gitu kan. Jadi di sini bisa langsung kayak gini ya. Stat sama dengan draft. Nah, kayak gini. Terus untuk yang selanjutnya kita copy aja ya. Jadi nama filenya, terus ini seperti apa namanya operasi pada Python ya. Terus nama sama apa kondisinya berarti harus sama dengan draft gitu kan. Oke. Nah, ini kalau sama ada merah-merah ya, karena atributnya sama. Oke, untuk kita kan ada state-nya tuh ada berapa ya? Ada 4 ya. Nah, saya pengen kalau kalau ready warnanya berarti oh ada primary ya, saya ingat ya ada primary. Kita akan coba sukses aja ya, sukses dengan state-nya itu ready. Terus ada yang primary itu biru ya kalau nggak salah, itu done. Nah, untuk yang ini berarti bisa warning atau bisa danger ya. Danger aja kita kasih merah. Kita turunin dulu untuk decorationnya, cancel. Oke, di sini jadi ada decoration ya. Jadi tree view bisa dikasih dekorasi ya. Ini cuman styling aja sebenarnya, tapi biasanya memudahkan untuk warnanya ini berarti sebenarnya hanya view aja sih, nggak ngaruh ke dalam recordnya gitu kan. Nggak ada untuk akses apapun kalau untuk decoration ini ya. Terus ada juga namanya itu open form view. Nah, ini untuk isinya sama juga 1 atau 0 gitu kan, atau true atau false gitu kan. Nah, untuk open form view ini sebenarnya berfungsi ketika tree-nya ini tuh editable. Nah, nanti di ujung dia akan ada apa namanya open form view-nya. Kita akan coba mungkin ya, tadi saya lupa. Kita akan aktifin dulu yang ini kita matiin. Nah, ini kita pindah ya. Ini kita pindah ke sini. Ini grup by-nya kita hapus aja ya. Atau biarin aja ya. Oke, kita akan coba ya. Coba lagi untuk yang open form view. Seperti biasa di upgrade. Oke, aman. Kita akan refresh. Wah, ini kelihatan ya, karena datanya kosong. Di sini kita kan kasih sampel ya, sampel sama dengan 1. Terus juga default group by-nya sama expand-nya masih aktif. Nah, di sini sama Odoo dikasih nih example datanya gitu kan. Jadi di sini di group by siapa nih, John Miller gitu kan, karena misal data group by-nya tuh John Miller gitu kan. Di sini ada Henry Campbell, ada ini data dummy aja gitu kan.
Nah, untuk yang tadi tuh yang open form view, nah ini tuh fungsinya ya. Jadi dia akan ada penambahan button view. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam form view-nya. Kenapa? Karena kalau editable ya kita akan melakukan editing di sini gitu kan. Sedangkan kalau kita pengen masuk ke form view ya nggak bisa gitu, karena ketika diklik datanya bukan masuk ke dalam form view tapi malah ke tree-nya yang editable gitu. Makanya disediain button view di sini. Tapi untuk open form view ini nggak berlaku kalau editable-nya nggak ada ya, kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ya ke yang ini. Ada juga yang ini hapus, ada juga atributnya itu adalah banner route. Nah, banner route ini sebenarnya opsional juga ya. Nah, ini tuh fungsinya nanti ketika ada banner route-nya itu ada isinya, dia akan ada penambahan. Mungkin kita akan coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi banner route ini tuh nanti penambahannya seperti ini, tapi problemnya adalah kita harus ada customize controller atau routing controller. Nah, ini kan ada pembahasan sesi selanjutnya ya. Jadi untuk banner route ini mungkin saya akan simpan di video tentang controller nanti ya. Kita akan coba untuk membuat banner route-nya seperti itu. Jadi ini, tapi itu opsional ya. Jadi kita akan skip dulu. Oke. Decoration, sample multi edit. Kita akan coba upgrade ya. Oke, aman, di upgrade. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Kita nggak perlu buat data dulu loh ya. Di sini menggunakan data sampel, jadi kelihatan nih untuk yang cancel di sini warnanya merah. Untuk yang draft di sini warnanya biru ya. Harusnya kelihatan ya biru. Nah, untuk yang done kebalik kayaknya. Primary dan info tuh ternyata biru ya, biru biru kayak biru langit gitu lah ya. Untuk yang primary ternyata dia nggak ada ya, jadi nggak support sih. Mungkin gini aja, kita untuk yang ready sama done kayaknya bukan primary deh, saya lupa nama atributnya apa gitu kan. Nah, ini juga bisa menggunakan kayak gini nih, ininya dalam array atau dalam tuple, state-nya. Jadi kalau misalnya state-nya itu ready atau done, berarti dia akan mendekorasi sukses ya, atau warna hijau ya, sukses itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, udah sama ya. Jadi yang done sama ready itu warnanya hijau, yang cancel merah, yang draft itu warnanya biru. Ini harusnya biru sih, biru muda ya. Seperti itu ya. Untuk case multi edit berarti kita harus buat record dulu. Kita akan coba buat record ya, buat data dummy. Oke, kita buat satu lagi biar kelihatan contoh multi edit tuh kayak gimana. Nah, di sini kita akan melakukan multi edit ya. Caranya kayak gini. Terus kita edit, nah user. Nanti kita tinggal pilih aja. Nah, di sini akan muncul pop-up atau model pop-up. Apakah kamu akan melakukan tindakan ini untuk mengupdate dua report gitu dengan field ini dengan value misal admin. Kalau confirm, nah dia akan melakukan update data untuk record yang kita klik ya. Jadi kita harus klik dulu nih, karena ininya nggak editable ya, kita harus klik dulu. Kita mau klik satu atau kalau klik satu ya otomatis satu doang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau klik dua ya, contoh ini company, kita isi ini, nah itu sama ya. Jadi dia akan dilakukan edit. Kita harus cek dulu ininya, my company San Francisco misal. Nah, kayak gitu ya. Jadi fungsi multi edit itu kayak seperti itu. Oke, jadi ada lagi untuk atributnya, ada beberapa.
ada limit. Nah, limit ini fungsinya adalah untuk melakukan limitasi record di tree view gitu kan. Nah, secara default kalau misalnya ini datanya banyak, secara default dia itu melimit setiap satu halaman itu adalah 80 record ya. Jadi kalau misalnya ada 81, nah yang 81 nya tuh dia akan ada di halaman kedua. Kalau ini kan 1/2 ya, jadi ada 2 record gitu. Nah, kita akan coba limit, misal limitnya 1 nih. Terus ada juga group limit. Nah, group limit itu sebenarnya mirip ya, itu mirip dengan limit. Bedanya kalau group limit ini tuh ketika kita group by, ketika kita group by, nah otomatis dia juga akan ada totalnya kan. Nah, kalau kita group limit berarti dia akan melimit sesuai dengan yang kita kasih di atribut tree-nya gitu. Otomatis kalau misalnya ada 10 record nih, kita limit cuma 5 per grup gitu kan, otomatis dia akan ada di halaman kedua gitu. Kita akan coba satu-satu ya. Group limit, kita akan upgrade modulnya. Oh, salah, ternyata namanya bukan groups limit ya, kurang S deh. Oh iya, kurang S ternyata. Oke, nah di sini langsung kelihatan ya. Jadi dari 1/2 gitu kan, karena kita limit 1, jadi ya untuk record yang keduanya itu ada di halaman kedua. Nah, kayak gini. Kita coba ganti ya, yang pertama usernya ini deh, biar kelihatan ya switchingnya. Nah, ini kan beda ya datanya, karena kita limit ya cuman kelihatan 1 aja gitu kan per halaman. Oke, kalau kita misalnya pengen lihat, nah kita tinggal edit kayak gini, terus nanti 1 sampai berapa gitu kan. Kalau misalnya ada 100 ya 1 sampai 100 gitu, nanti akan tetap dibuka ya kayak gini. Terus kita akan coba group by nih, group by company berarti ya, kita group by company. Nah, di sini kan 2 ya, tuh sama Odoo itu, sama engine-nya Odoo itu langsung dibikin halaman kedua. Jadi karena kita pakai group limit, jadi ya per grupnya itu limitnya sesuai dengan yang kita deklarasikan di sini. Itu fungsinya ya. Jadi sebenarnya lebih ke user experience aja sih untuk limit atau group limit ini. Kayak gitu. Oke, kita akan komen. Paling kita akan coba pakai yang ini aja ya. Ini multi edit boleh ya. Ya, hapus saja, hapus. Salah hapusnya. Yang ini kita hapus, ini di uncomment. Oke, kita akan pakai sampel multi edit decoration aja ya. Jadi yang limit-limit kayak gini kita nggak perlu pakai. Oke, itu aja mungkin ya. Terus oh ya, ada satu lagi, itu JS class ya. Nah, ini untuk JS class ini sebenarnya dia lebih advance. Jadi fungsinya itu untuk menambahkan komponen view baru ke dalam existing view gitu, karena itu perlu custom JavaScript kayak gitu kan. Jadi mungkin yang pertama tadi kan banner route, nah itu juga nanti ketika bahasan controller kita akan coba gitu kan. Terus untuk JS class ini mungkin akan dicoba nanti di series all framework ya, jadi akan dicoba di series OWL gitu kan, kayak gitu. Oke, kita bikin kayak gini aja ya, kita coba upgrade. Oke, aman ya. Jadi seperti ini ya view yang kita buat untuk tree-nya. Jadi kita coba udah beberapa atribut yang kita coba, dan sebenarnya ya semuanya sebenarnya itu opsional ya. Jadi tanpa atribut ini pun itu sudah jalan. Tinggal kita perlunya tuh atribut yang mana gitu kan. Seperti itu sih. Oke teman-teman, sepertinya ini video juga cukup panjang ya. Jadi kemungkinan untuk yang
search view itu saya bikin video terpisah. Tadinya mau saya gabungin, cuman kayaknya terlalu lama deh gitu kan. Ini juga kayaknya udah lebih dari 20 menit gitu kan, membahas tentang atribut-atribut dari tree view. Dan mungkin juga nanti untuk ngebahas atribut fill itu juga ada sesi khusus ya, ada section khusus, video khusus, karena memang itu lebih banyak lagi untuk atribut fill, karena setiap tipe fill itu punya atributnya khusus masing-masing gitu. Jadi ada general atribut, ada atribut khusus gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin di video kali ini cukup ya, semoga teman-teman bisa memahami tentang atribut dari tree view ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.